selamat siang semuanya. Saya Kak Ros di, kita udah masuk akhir pekan lagi ya. Tapi apapun harinya, setiap hari kita ketemu kan di acara Rupi No Secret. Bersama Daniel juga di pojok sana yang siap menemani kita dan beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita. Tapi seperti kebanyakan ya, karena kadang-kadang nggak ada tuh. Tapi ya kebanyakan kita ke pojokan dulu ya kan untuk membahas berita-berita apa sih yang menjadi sorotan publik. Banyak menuai pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini yang juga lagi ramai menjadi perhatian ini adalah berkaitan dengan kabar di akhir Januari kemarin, kabar putra dari pemain sinetron dan juga DJ ya, yaitu putranya Tamara Tiasmara dan juga Angger Dimas meninggal di usia 6 tahun sesudah berenang gitu ya, berenang muntah-muntah kemudian meninggal dunia. Nah ternyata kasus ini berkembang panjang karena ada dugaan ini bukan tenggelam tetapi dugaannya ditenggelamkan. Hingga tadi apa kemarin? Kemarin sudah ada tersangka dan diamankan. Sosok ini inisialnya adalah YA. YA ini yang disebut sebagai kekasih dari Tamara begitu ya. Nah ini polisi tangkap YA terkait kematian anak Tamara Tiasmara. Nah YA ini sebenarnya juga sudah sempat dipanggil untuk dimintai keterangan tapi sebagai saksi pada saat itu masih dugaannya pasal yang dikenakan adalah kecerobohan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Tapi pada saat kabar terakhir yang kita lihat dugaan pasalnya yang dikenakan adalah pasal pembunuhan berencana begitu ya. Ini jauh banget loh ya. Dan ini salah satu yang menjadi buktinya adalah dari CCTV. Nah kemarin sang ayah sempat menolak untuk dilakukan otopsi, tetapi setelah berjalannya ada banyak kecurigaan gitu, akhirnya dicabut sehingga kemudian dilakukan otopsi. Kita lihat seperti apa sih video penangkapan YA berikut ini. Di beberapa wawancara begitu ya, sang ibu Tamara ini menjelaskan bahwa pada saat anaknya berenang itu memang dia tidak ada di lokasi tetapi dititipkan kepada orang yang amat sangat dia percaya, tapi dia tidak menyebut siapa itu, statusnya apa begitu, sampai akhirnya banyak juga yang menduga-duga bahwa itu kekasihnya. Kita belum tahu tadinya siapa sosok kekasihnya sampai akhirnya juga ada yang dituduh menjadi kekasihnya sampai ikut dibully juga. Nah orang yang hadir di sini ada Marco, berarti bukan dia ya karena dia hadir di sini, kalau itu sudah diamankan di sana. Ya, nah ini kita lihat dari story sang ayah ya, Angger Dimas begitu, yang dia posting gitu ya setelah kabar ditangkapnya YA gitu. Justice for Dante. Dante ini adalah nama putranya yang meninggal. Polisi tangkap YA terkait kematian anak Tamara Tiasmara. 1 tertangkap. Thank you. Ini tapi buat saya menarik pilihan kalimat ya, 1 tertangkap thank you gitu. Ini maksudnya apa? Apakah ada lagi yang diduga atau seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat-lihat yang namanya YA ini gitu kan, dari jejak digital sudah menduga siapa gitu. Tapi nggak ada, sosial medianya dulu sempat ada, abis itu hilang gitu ya. Di awal-awal juga hilang, terus habis itu postingan-postingannya kayaknya dari Tamara juga nggak ada gitu, postingan kebersamaan dengan yang bersangkutan ini yang diduga pelaku. Tapi kalau kita cek-cek, kita gali gitu. Ini sosok YA ini banyak teman artisnya juga gitu ya. Salah satunya adalah Raffi Ahmad. Terus habis gitu pernah juga kita lihat ngumpul-ngumpul sama artis lain, pemain film gitu ya. Ada Adipati Dolken, pernah ketemu Billy Syahputra juga. Terus ini ada itu suaminya Selfie Kitty bukan itu sih? Ya? Iya kan, Rangga ya? Ya terus ya banyak sih itu ya. Jadi circle-nya itu. Nah nanti kita tanya sama temannya Tamara ini, dia tahu nggak kalau itu pacarnya? Bukan kamu kan? Kamu teman baiknya tapi? Teman baiknya. Tapi kamu tahu ini memang pacarnya. Nanti jawabnya. Komentar netizen coba kita lihat. Komentar netizen. Lagian ada bapaknya, kenapa harus dititip ke pacarnya sih? Minimal keluarga gitu nah.
Yang berikutnya, siapa di sini yang janda beranak yang dikit-dikit baru kenal cowok langsung dikenalin ke anaknya. Hati-hati loh bun. Gitu. Yang berikutnya, gua sih kalau jadi ibunya udah ngamuk ya, hancur kali tuh muka abang tuh katanya. Yang berikut, diapain sih mas anaknya tega banget kamu sama anak kecil. Yang berikutnya, apakah ini sebuah kelalaian orang tua juga kah? Begitu ya. Lagi berikutnya, ini kalau dari ayahnya sih menduga ada sesuatu yang tidak beres karena menurutnya sang anak ini jago berenang gitu. Jadi kok bisa tenggelam, apakah memang dibawa ke kolam yang bukan buat anak-anak gitu ya. Terus kalau tadi pertanyaan ayahnya kemana, ya ini kan udah berpisah ya. Pada saat itu sang anak lagi sama ibunya lagi mau syuting gitu kan. Tapi anaknya ngotot pengen berenang. Udah diwanti-wanti jangan berenang duluan, akhirnya karena pengen banget dititipin lah itu sama orang yang dipercaya. Terus kalau ada lagi tuh hikmah baik sih sebenarnya ya buat ibu-ibu yang bercerai itu jangan dikit-dikit apa-apa dikenalin ke cowok. Sebenarnya sama, bapak-bapak juga sama, jangan apa-apa dikenalin sama cewek, iya kan? Karena cerita lebih banyak ibu tiri yang kejam gitu kan. Belum ada cerita bapak tiri yang kejam. Ada kali ya tapi aku belum baca. Tapi aku ibu tiri yang baik. Oke, berikutnya. Tapi ini pembelajaran buat kita semua gitu ya. Memang ya namanya anak-anak, apalagi itu kan katanya satu orang jagain 2 anak. Ya memang ya harus lebih hati-hati, lebih waspada. Jadi tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Termasuk kita yang dititipin anak orang. Itu juga sebuah tanggung jawab yang nggak sederhana gitu ya. Jadi kalau nggak sanggup, tolak aja kalau memang kita nggak berani. Karena itu kan tanggung jawabnya luar biasa sih ya. Oke, yang berikut ada Marco Leonardo ini tadi. Ini Marco Leonardo ini adalah temannya Tamara Tiasmara yang kemarin sempat dituding sama netizen. Jadi pagi-pagi dia bangun tiba-tiba udah banyak hujatan karena dia tadinya orang menduga dialah pacar yang dititipin anaknya Tamara Tiasmara. Seperti apa kisahnya dan bagaimana Tamara ini kesedihan Tamara itu seperti apa sih ketika menghadapi anaknya yang meninggal dunia dengan tiba-tiba dan tak terduga. Kita lihat dulu profil Marco berikut ini. Marco Leonardo Wardana, aktor kelahiran 1994 yang pernah bermain dalam Get Married tahun 2020 hingga menjadi host program Makan Receh ini sedang viral dicari keberadaannya karena diduga sebagai seseorang yang dititipkan Tamara untuk menjaga anaknya Dante saat berenang dan meninggal dunia pada 27 Januari lalu. 7 Februari kemarin, Marco yang membantah tudingan netizen ini mengaku dirinya tidak bersama dengan Dante serta bukan pacar dari Tamara, melainkan sahabat yang kerap membuat konten bareng setelah bermain dalam FTV yang sama sejak 2022 lalu. 6 Februari kemarin, Tamara memutuskan untuk melakukan ekshumasi atau mengeluarkan jenazah mendiang Dante untuk melakukan autopsi serta mendapat pernyataan dari kepolisian yang akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka berdasarkan dari hasil autopsi, pemeriksaan CCTV hingga 16 saksi yang telah diperiksa. Seperti apa kelanjutan kasus atas meninggalnya mendiang Dante? Dan seperti apa dukungan Marco terhadap sahabatnya Tamara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Marco Leonardo. Marco ini adalah sahabatnya Tamara begitu ya. Iya, betul. Terima kasih sudah hadir nih. Kemarin juga sempat kamu menjadi berita karena ketika belum ketahuan gitu siapa sih yang menjadi teman dekatnya Tamara. Ini kamu yang Iya, digeruduk. betul. Gimana sih ceritanya kamu tahu tiba-tiba kamu dituduh, dicurigai? Awalnya mungkin gini, karena kan kalau kita lagi syuting bareng itu kan kita nunggu orderan tag. Kita gabut, kita bikin konten. Nah, begitupun ada postingan di salah satu akun Tamara maupun di akun aku, yaitu konten bareng. Nah, dari situlah mungkin netizen berpikir kalau aku itu adalah pacarnya Tamara. Padahal kamu enggak ya. Di hari kejadian itu, kamu kan Tamara kan lagi syuting juga. Kamu lagi barengan syuting sama dia nggak sih? Enggak, aku lagi ada di daerah Jagakarsa, lagi acting school di Huma. Oh, sementara itu di Sementara Jakarta. Tamara ada di lokasi syuting dan Dante sama orang kepercayaannya di kolam renang tersebut. Nah, kamu sendiri taunya bahwa kamu tuh dihujat itu gimana ceritanya? Awalnya saya tidak mempedulikan. Ya udahlah, hirauin aja. Cukup bingung nggak sih tiba-tiba ada yang marah? Cukup bingung gitu? kenapa bisa jadi saya yang dituduh gitu loh. Awalnya aku menganggap sepele, tapi setelah 7 harian Dante meninggal, 2 hari selanjutnya itu makin banyak. makin membludak, makin panas gitu, dan makin mengira kalau aku itu adalah
pacarnya yang bertanggung gitu. jawab, yang bertanggung jawab, terus meninggalnya. pengalihan isu, bikin Pengalihan isu maksudnya karena aku memposting sama Tamara bentuk empati aku ke Tamara. Ya seperti Bismillah kamu kuat, keep strong ya. Jadi konten itu, video itu. Nah justru netizen malah berpikir, berspekulasi kalau aku itu lagi mencoba untuk menghilangkan jejak atau mengalihkan gitu. Padahal aku itu lagi mau mensupport Tamara, tapi tanggapan netizen berbeda. Oke. Dari hari keberapa kamu mulai ada netizen yang menuduh kamu dan membuli kamu? 2 hari setelah almarhum meninggal, nanti. Tamara ngabarin aku, Kak, kamu dikira pacar aku. Kamu nggak usah hiraukan, kamu nggak usah peduli ya. Nggak usah dibaca juga komennya, nggak usah dibales juga. Tamara justru yang kasih tahu. Iya, kasih kamu tahu. Sendiri nggak baca? Aku baca, oh ya udah mungkin netizen, namanya juga netizen kan nggak tahu kebenarannya. Ya udah aku santai aja gitu loh. Nah terus kesininya kok makin rame dan pedes-pedes gitu loh komennya. Dan nggak sepantasnya ditujukan ke aku karena aku itu bukan pacarnya, aku tuh cuma sahabatnya gitu. Kan akhirnya kamu klarifikasi kan? Akhirnya karena pas bangun tidur aku membaca puluhan komen bahkan ratusan komen yang menuduh dan memojokkan aku adalah tersangka. Akhirnya autopilot aku langsung bikin klarifikasi di Instagram. Ini keluarga sempat nanya nggak sih ke kamu? Sempet, Dek, bukan kamu kan? Nak, bukan kamu kan? Gitu. Bukanlah, aku cuma temennya Tamara. Oh, jadi ya keluarga sempet kaget juga gitu loh, takutnya bener. Nah ini untuk yang sosok yang menjadi kekasihnya yang beneran ya, atau yang lagi deket gitu ya, atau kita duga sebagai kekasihnya yang nemenin gitu. Kamu kenal nggak sih, atau kan kamu temannya Tamara, pernah ketemu? Jujur aku sama Tamara itu deket banget, karena kita satu frekuensi. Tapi kalau untuk masalah asmara, jujur dia tidak pernah membawa pacarnya pada saat kita hangout bareng. Tapi dia pernah cerita? Cerita kalau dia punya pacar, tapi dia tidak pernah membawa pacarnya pada saat kita lagi nongkrong. Oh, pada saat syuting jemput gitu nggak pernah? Nggak pernah, aku nggak pernah ketemu sama sekali. Kamu nggak pernah ketemu sama sekali? Nggak pernah ketemu sama sekali. Jadi ceritanya cuma dia lagi deket sama siapa gitu? Iya, dan aku tahu pacarnya siapa, tapi aku nggak pernah ketemu. Kamu tahu pacarnya siapa? Tahu. Tapi Namanya siapa kamu tahu? Enggak. Terus taunya siapa Ya gimana? aku punya pacar Kak, misalnya kalau kita lagi cerita-cerita gitu loh. Oh, tapi kamu nggak tahu siapa namanya? Iya, karena kan kita juga fotonya, mukanya kayak gimana? Enggak, karena kan kita harus menghargai privasi orang. Oke. Nah, kan dia cerita nggak ini karena kemarin nih ya, mungkin kamu bisa klarifikasi kalau kamu tahu. Ini kemarin sempat ada di Lambe Danu ya, muncul diduga si laki-laki yang tadi ditahan itu si YA